she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Teka-teki Persib terjawab, mantan bek Superliga Portugal gantikan Nick Kuiper yang hengkang di bursa transfer. Teka-teki pengganti Nick Kuiper di lini belakang Persib Bandung akhirnya terjawab. Julio Cesar de Fleitas Filho, bek asal Brasil yang terakhir bermain di Liga Thailand bersama Singha Chiang Rai United, dirumorkan kuat sebagai rekrutan baru Maung Bandung di bursa transfer Liga 1 2025 per 2026. Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang soal dua nama lain yang sempat dikaitkan dengan Persib, yakni bek timnas Irak Franz Putros dan palang pintu asal Prancis Christian Gomis. Keduanya sempat disebut menjadi incaran utama, namun negosiasi tidak kunjung menemui titik temu. Bahkan agensi Putros secara terbuka menyatakan belum ada kesepakatan apapun dengan manajemen Persib. Kabar kedatangan Julio Cesar pertama kali dikonfirmasi oleh CEO Deputi PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Herawan. Dalam pernyataannya, Adit memberikan petunjuk bahwa pemain asing baru Persib memiliki nama yang mirip dengan mantan penjaga gawang legendaris Inter Milan asal Brasil, Julio Cesar, namun berposisi sebagai bek. Julio Cesar yang dimaksud ternyata adalah pemain kelahiran Anápolis, Brasil, tanggal 21 Maret tahun 1995. Pemain berusia 30 tahun itu memulai karir di tim muda Villanova, kemudian menembus tim utama pada musim 2013 per 2014. Ia sempat memperkuat Goiás, Operário, Anápolis, lalu bermain cukup stabil selama 5 musim di FC Nacional, klub yang bermain di kasta tertinggi Portugal. Pengembaraannya ke Asia dimulai pada musim 2022 per 2023 bersama klub Kuwait, Al Fahahil, sebelum sempat bergabung dengan Al Rifa di Qatar. Namun, karirnya di klub tersebut tidak berlangsung lama karena kontraknya diputus hanya sebulan setelah bergabung. Pada Januari tahun 2025, ia akhirnya melabuhkan karir ke Liga Thailand bersama Singha Chiang Rai United, dan tampil cukup impresif dengan mencatatkan 18 penampilan, 2 gol, serta 1 assist. Kontrak Julio dengan Chiang Rai akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, namun ia sudah menjalin kesepakatan lebih awal dengan Persib untuk menjadi bagian dari proyek ambisius mereka musim ini. Kedatangannya diharapkan mampu menambal lubang besar di jantung pertahanan sepeninggal Nick Kuiper, yang telah menyudahi masa baktinya bersama tim kebanggaan Bobotoh. Dengan pengalaman lintas benua dan reputasi sebagai bek tangguh berkarakter lugas, Julio diproyeksikan menjadi salah satu pemain kunci dalam skema pertahanan baru Maung Bandung. Terlebih, gaya bermainnya yang agresif dan kemampuannya mengawal lini belakang bisa jadi kombinasi ideal untuk memperkokoh barisan pertahanan yang sempat menjadi titik lemah musim lalu. Kata Bojan Hodak, Liga 1 lebih menantang daripada kompetisi di Malaysia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berhasil menorehkan kesuksesan dalam kurun waktu 2 tahun berkiprah di sepak bola Indonesia. Bojan Hodak berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 1 secara back-to-back untuk Persib, Maung Bandung diantaranya menjadi kampiun Liga 1 2023 per 2024 dan 2024 per 2025. Hal itulah yang membuat pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut didapuk menjadi pelatih terbaik selama 2 musim terakhir Liga 1. Hodak lantas mengungkap perbedaan tantangan melatih di Indonesia dan Malaysia. Sebelum terjun ke Liga 1, Hodak lama berkarir di negeri jiran, mulai dari menangani Kelantan FC, Johor Darul Ta'zim, JDT, Penang FC, Kuala Lumpur City FC, hingga Timnas U19 Malaysia.
Di Liga Malaysia hanya ada satu tim yang berkuasa. Klub itu disebut Hodak kuat karena finansial, yakni JDT. Tak ada satupun tim yang mampu menggoyahkan JDT lebih dari 1 dekade terakhir. Tim tajir milik Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim itu adalah langganan juara Liga Super Malaysia. Sementara, di Indonesia tak ada satupun klub yang benar-benar dominan. Kompetisi dinilai Hodak lebih kompetitif. Terbukti tim peringkat bawah bisa mengalahkan klub papan atas. Sekarang di Liga Malaysia hanya ada satu tim yang dominan. Jadi sekarang ini perbedaan yang penting, kata Hodak. Kalau soal tim, Anda bisa lihat bahwa di sini, Indonesia, tim papan bawah bisa mengalahkan tim papan atas. Jadi lebih menarik dan lebih kompetitif. Tuturnya, di Malaysia, semua kekuatan terkumpul di satu tim, JDT, jadi mungkin itu juga alasan kenapa orang-orang mulai kehilangan minat terhadap liga di sana. Paparnya, Liga Indonesia pun bagi Hodak terasa lebih menantang daripada kompetisi di negeri jiran. Kasta tertinggi Liga Indonesia pun punya 18 klub, sementara Liga Malaysia hanya 13 tim. Artinya, sudah bisa dipastikan kompetisi di Indonesia berjalan lebih panjang. Hal lain yang dirasa Hodak jadi tantangan serius untuk menjadi juara di Liga Indonesia adalah persoalan perjalanan atau jarak tempuh saat laga tandang. Faktor itu tak ditemuinya kala berkarir di Liga Malaysia. Bahkan jika dibandingkan, perbedaan terbesar adalah soal perjalanan. Karena di Indonesia wilayahnya sangat luas. Anda harus bepergian 2 hari sebelum pertandingan, paparnya, itu sangat melelahkan dan Anda tidak punya banyak waktu untuk pemulihan. Kadang Anda bahkan tidak punya waktu untuk melakukan latihan taktik karena perjalanan. Jadi itu perbedaan terbesar antara Liga Malaysia dan Indonesia, tuturnya menjelaskan. Statistik Bojan Hodak bersama Persib di Liga Indonesia dalam 2 musim terakhir adalah 66 pertandingan, 33 kemenangan, 24 imbang, dan 6 kalah. Di bawah arahan taktiknya, Persib bisa mencetak 124 gol dan 62 kebobolan. Jika di total ia telah menciptakan 132 poin. Persib tidak menargetkan gelar juara Piala Presiden 2025. Persib Bandung bakal mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rangkaian persiapan tim menjelang kompetisi Liga 1 dan AFC Champions League 2, ACL 2, musim 2025-2026. Turnamen ini menjadi panggung strategis bagi tim untuk mengukur kesiapan teknis, mematangkan komposisi pemain, serta mengasah karakter bermain sebelum musim kompetisi resmi dimulai. Tahun ini, Persib tergabung di grup B bersama klub asal Thailand Port FC, dan kontestan Liga 1, Dewa United. Sementara itu, grup A akan diisi oleh Liga Indonesia All Star, Arema FC, dan klub Inggris, Oxford United. Berdasarkan jadwal yang telah dirilis penyelenggara, Persib akan menjalani laga pertama melawan Port FC pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, dan laga kedua kontra Dewa United pada Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025. Kedua pertandingan akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Kabupaten Bandung. Adapun final turnamen akan digelar pada Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025, di mana tim juara grup A dan grup B akan saling berhadapan. Sementara perebutan tempat ketiga antara runner-up masing-masing grup akan dimainkan di hari yang sama pada sore harinya. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan Piala Presiden 2025 merupakan kesempatan penting untuk mengukur kedalaman skuad sekaligus mengevaluasi dinamika tim setelah melalui masa transisi antar musim. Turnamen ini kami jadikan sebagai ajang pematangan taktik, adaptasi pemain baru, dan penyesuaian ritme jelang kompetisi resmi. Port FC mewakili atmosfer sepak bola Asia yang akan kami hadapi di AFC, sementara Dewa United, sebagai runner-up Liga 1 musim lalu, adalah ujian ideal untuk melihat kesiapan kami di kompetisi domestik,
kata Aditya dalam keterangannya, Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Aditya mengungkapkan, meski tidak menjadikan gelar juara sebagai prioritas utama, Persib akan tetap tampil kompetitif dan membawa semangat untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Ini target Persib Bandung saat melakoni. Namun yang terutama adalah memastikan kondisi seluruh pemain fit dan jauh dari cedera selama turnamen berlangsung. Karakter Persib sudah terbentuk dengan baik dalam beberapa musim terakhir. Kami akan tetap bermain dengan determinasi tinggi dan menjadikan setiap laga sebagai bagian dari proses pembentukan tim yang solid, konsisten, dan siap bersaing di semua kompetisi. Jelasnya, Persib memandang Piala Presiden 2025 sebagai bagian integral dari roadmap musim ini, di mana seluruh elemen tim, pemain, pelatih, dan manajemen bersatu dalam satu tujuan, memulai musim baru dengan fondasi yang kuat dan kepercayaan diri tinggi. Persib gunakan Piala Presiden sebagai ajang matangkan persiapan tim. Klub Liga 1 Indonesia Persib Bandung akan menggunakan turnamen pramusim Piala Presiden 2025 sebagai ajang mematangkan persiapan tim jelang bergulirnya kompetisi musim 2025-2026. Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan mengungkapkan hal tersebut. Aditya menyampaikan bahwa Piala Presiden 2025 merupakan kesempatan penting untuk mengukur kedalaman skuad sekaligus mengevaluasi dinamika tim setelah melalui masa transisi antar musim. Turnamen ini kami jadikan sebagai ajang pematangan taktik, adaptasi pemain baru, dan penyesuaian ritme jelang kompetisi resmi, jelas Aditya. Port FC mewakili atmosfer sepak bola Asia yang akan kami hadapi di AFC, sementara Dewa United, sebagai runner-up Liga 1 musim lalu, adalah ujian ideal untuk melihat kesiapan kami di kompetisi domestik, sambung dia. Aditya menegaskan bahwa meski tidak menjadikan gelar juara sebagai prioritas utama, Persib Bandung akan tetap tampil kompetitif dan membawa semangat untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Meskipun begitu, ia menegaskan yang terutama adalah memastikan kondisi seluruh pemain fit dan jauh dari cedera selama turnamen berlangsung. Karakter Persib sudah terbentuk dengan baik dalam beberapa musim terakhir. Kami akan tetap bermain dengan determinasi tinggi dan menjadikan setiap laga sebagai bagian dari proses pembentukan tim yang solid, konsisten, dan siap bersaing di semua kompetisi, pungkasnya. Pada edisi tahun ini, Persib tergabung di grup B bersama klub asal Thailand, Port FC, dan kontestan Liga 1, Dewa United. Sementara itu, grup A akan diisi oleh Liga Indonesia All-Star, Arema FC, dan klub Inggris, Oxford United. Berdasarkan jadwal yang telah dirilis penyelenggara, Persib akan menjalani laga pertama melawan Port FC pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, dan laga kedua kontra Dewa United pada Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025. Kedua pertandingan akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Kabupaten Bandung. Final turnamen akan digelar pada Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025, di mana tim juara grup A dan grup B akan saling berhadapan. Sementara perebutan tempat ketiga antara runner-up masing-masing grup akan dimainkan di hari yang sama pada sore harinya. Eksodus pemain Persib, peremajaan atau kegagalan negosiasi. Belum genap sebulan merayakan gelar juara Liga 1 2024/2025, kabar mengejutkan datang bertubi-tubi dari Persib Bandung. Bukan soal transfer bintang baru, melainkan eksodus besar-besaran pemain. Total, 13 pemain hengkang, termasuk 8 pemain asing yang menjadi pilar utama dalam keberhasilan Persib merengkuh bintang keempat. Sejumlah nama beken seperti David Da Silva, Ciro Alves, Nick Kuiper, hingga pemain terbaik Liga 1, Tyrone Delpino yang juga memilih angkat kaki. Tidak hanya itu, pemain lokal yang performanya sangat baik, seperti Edo Febriansyah juga ikut meninggalkan klub.
Tercatat ada 13 pemain yang telah diumumkan hengkang. Mereka selain nama-nama di atas, mereka yakni Kevin Ray Mendoza, Victor Igbonevo, Gervane Castanier, Rahmat Irianto, Ahmad Agung, Matteo Kocijan, Gustavo Franca dan Rian Kurnia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini bagian dari strategi peremajaan tim atau sinyal kegagalan manajemen dalam menjaga keutuhan skuad juara? Pengamat Persib Bandung, Indra Jaya mengatakan, hengkangnya 13 pemain Persib menandakan tidak terjalinnya kesepakatan antara manajemen dengan pemain terkait kontrak baru. Yang pasti dari kedua pihak sudah tidak ada kesepakatan. Entah apa yang terjadi karena itu hal internal manajemen dan pemain, kata Indra, Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Indra menyayangkan kepergian beberapa nama seperti Nick Kuiper, Kevin Ray Mendoza, Tyrone Del Pino, termasuk Ciro Alves. Menurutnya, keempat pemain itu seharusnya bisa dipertahankan untuk mendampingi para pemain baru yang akan direkrut nanti. Mereka yang memiliki menit bermain paling banyak seperti Nick, Kevin, Tyrone termasuk Ciro sebetulnya sangat disayangkan kepergiannya. Sebetulnya mempertahankan mereka sebagai pemain senior yang mendampingi para pemain muda yang katanya akan generasi tim, juga layak dipertahankan, jelasnya. Tapi kembali lagi pelatih lebih tahu fondasi apa yang akan dia bangun di musim depan, sambungnya. Meski begitu, Indra menuturkan keputusan Persib melepas banyak pemainnya jadi momentum yang tepat untuk melakukan perombakan tim. Dia meyakini, manajemen Maung Bandung akan merekrut pemain yang kemampuannya setara dengan mereka yang pergi. Tapi yang jelas ini momen tepat untuk melakukan perombakan setelah back-to-back, karena pressure terhadap tim musim depan untuk mendapatkan prestasi tidak akan begitu besar, ucapnya. Walaupun kehilangan beberapa pemain utama, tapi saya rasa pemain yang direkrut juga memiliki kemampuan plusnya. Para pemain baru memiliki motivasi yang lebih besar untuk bisa berprestasi di tim yang punya DNA juara, lanjutnya. Indra juga menyinggung Persib yang akan kembali berkancah di kompetisi Asia. Dia menegaskan, Persib harus bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membuktikan diri dengan modal gelar juara liga yang diraih 2 kali berturut-turut. Ya, semoga bisa menambah kekuatan Persib di pentas Asia. 2 gelar lokal sudah harus menjadi motivasi tim untuk lebih baik lagi di kompetisi Asia, ujarnya. Sementara pelatih Bojan Hodak menegaskan, dirinya telah mempersiapkan beberapa nama sebagai pengganti para pemain yang hengkang. Bojan menyebut, pemain yang disiapkan itu memiliki kemampuan untuk menjadikan Persib lebih kuat musim depan. Kami sudah mempersiapkan pengganti untuk pemain yang pergi, jadi saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, kata Hodak. Namun Bojan meminta Boboto bersabar untuk menunggu siapa saja pemain yang akan didatangkan. Mungkin para penggemar harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru, dan dengan game juga perkembangan baru. Saya percaya kami akan menjadi tim yang bagus, jelasnya. Persib rombak seluruh pemain asing untuk Liga 1 2025/2026. Bojan Hodak tebar janji. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan penjelasan terkait pergerakan klub di bursa transfer pemain menuju Liga 1 2025/2026. Klub berjuluk Maung Bandung itu jadi salah satu peserta Liga 1 2025/2026 yang aktif pada bursa transfer periode awal musim. Namun, diawali melepas. Hingga Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025, siang, Persib sudah resmi melepas 13 pemainnya. Dari situ dipastikan mereka merombak seluruh pemain asing di dalam skuad. Sebab seluruh 8 pemain asing musim lalu telah dipastikan angkat kaki, termasuk peraih gelar pemain terbaik Liga 1 2024/2025, Tyrone Del Pino. 7 nama lainnya adalah Ciro Alves, Nick Kuiper, Matteo Kocijan, Kevin Mendoza, Gervane Castanier, Gustavo Franca, dan terkini David da Silva. Untuk nama lain,
Selain pemain asing, yang sudah dipastikan pergi ada Victor Iqbonevo, Ahmad Agung, Edo Febriansah, Rian Kurnia, Rahmat Irianto. Pada sisi sebaliknya, pemain yang sudah resmi didatangkan baru satu, yakni Sadil Ramdhani yang bukan pemain asing, sebelumnya bermain di Malaysia. Pergerakan di bursa transfer usai berakhirnya Liga 1 2024/2025 itu membuat tak sedikit pencinta sepak bola yang bingung, terutama bagi supporter Persib. Meski begitu, Bojan Hodak mengaku sudah merencanakan dan mempersiapkan perekrutan para pemain baru untuk mengisi berbagai posisi yang kini lowong. Pelatih asal Kroasia itu bahkan menebar janji dan keyakinan, dengan perekrutan pemain baru, Maung Bandung akan menjadi lebih baik ketimbang musim lalu. Diketahui Persib berhasil menjadi kampiun di Liga 1 2024/2025, dan sekaligus berarti juara bertahan dalam 2 musim terakhir, menjadi juara back-to-back. Kendati demikian, penggemar Persib, Bobotoh, pun diminta untuk bersabar, meski nantinya sudah menjadi bagian dari klub, harus ada adaptasi dengan tim. Kami sudah mempersiapkan pengganti, pemain yang pergi, jadi, saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, kata Bojan Hodak, dari situs resmi Persib. Tapi Bobotoh harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru dan dengan game juga perkembangan baru. Tapi, saya percaya kami akan menjadi tim yang bagus, ia menegaskan. Sementara itu pada musim baru, Persib bukan cuma tampil di ajang Liga 1 2025/2026, tetapi juga pada AFC Champions League, ACL, 2025/2026. Sebelum itu, Maung Bandung juga menjadi salah satu peserta pada turnamen pramusim di Indonesia, yakni Piala Presiden 2025 yang digelar awal Juli tahun 2025. Ikut Piala Presiden 2025, Persib fokus ukur kekuatan skuad baru. Persib Bandung memastikan diri ikut ambil bagian di turnamen pramusim, Piala Presiden 2025. Ini menjadi ajang bagi Maung Bandung mematangkan persiapan dan mengukur kekuatan jelang mengarungi musim 2025/2026. Dalam edisi tahun ini, Persib tergabung di grup B bersama klub asal Thailand, Port FC dan kontestan Liga 1, Dewa United. Sementara itu, grup A dihuni juara bertahan, Arema FC, Liga Indonesia All-Star, serta klub asal Inggris, Oxford United. Pertandingan perdana akan dimainkan melawan Port FC pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sedangkan laga kedua kontra Dewa United akan dihelat pada Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025. Adapun final turnamen akan digelar pada Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025, di mana tim juara grup A dan grup B akan saling berjumpa. Sementara perebutan tempat ketiga antara runner-up masing-masing grup akan dimainkan pada hari yang sama dan mentas sore harinya. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyebut bahwa ini menjadi momentum Persib mengukur kedalaman skuad pasca transisi. Di peralihan musim ini, terjadi perombakan skuad pada komposisi pemain Maung Bandung. Turnamen ini kami jadikan sebagai ajang pematangan taktik, adaptasi pemain baru, dan penyesuaian ritme jelang kompetisi resmi, kata Aditya, Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Ini juga akan menjadi kesempatan bagus untuk menguji sejauh mana kesiapan tim menatap musim baru. Karena Persib akan bermain di Liga 1 dan mewakili Indonesia pada ajang AFC Champions League 2025/2026. Port FC mewakili atmosfer sepak bola Asia yang akan kami hadapi di AFC. Sementara Dewa United, sebagai runner-up Liga 1 musim lalu, adalah ujian ideal untuk melihat kesiapan kami di kompetisi domestik, ujar Adit melanjutkan. Mengenai target yang diusung Persib,
Aditya tidak mematok gelar juara sebagai prioritas, namun hasil terbaik tetap diincarnya dan menjanjikan penampilan yang kompetitif lantaran ingin melihat sejauh mana kekuatan tim jelang musim baru. Port FC mewakili atmosfer sepak bola Asia yang akan kami hadapi di AFC. Sementara Dewa United, sebagai runner-up Liga 1 musim lalu adalah ujian ideal untuk melihat kesiapan kami di kompetisi domestik, ujar Adit melanjutkan. Liga 1 match tickets mengenai target yang diusung Persib, Aditya tidak mematok gelar juara sebagai prioritas. Namun hasil terbaik tetap diincarnya dan menjanjikan penampilan yang kompetitif lantaran ingin melihat sejauh mana kekuatan tim jelang musim baru. Karakter Persib sudah terbentuk dengan baik dalam beberapa musim terakhir. Kami akan tetap bermain dengan determinasi tinggi dan menjadikan setiap laga sebagai bagian dari proses pembentukan tim yang solid, konsisten, dan juga siap bersaing di semua kompetisi, pungkas Aditya. Liga 1 bahkan belum dimulai, Persib Bandung sudah ditunggu klub Thailand, Filipina, hingga Liga Inggris. Persib Bandung besutan Bojan Hodak punya sederet agenda internasional sebelum Liga 1 2025/2026 dimulai. Sebagai jawara Liga 1, Persib Bandung bakal terpapar agenda internasional lebih banyak dari klub Indonesia lain. Liga 1 musim depan bakal digulirkan pada Agustus, menunggu tanggal diumumkan PSSI dan PT LIB. Sebelum kompetisi 34 pertandingan tersebut, Beckham putra DKK harus menghadapi berbagai tantangan dari klub luar negeri. Tantangan pertama yaitu Piala Presiden 2025, turnamen pramusim yang bobotnya seperti ajang kompetitif resmi. Di turnamen tersebut, Persib tergabung di grup B bersama Dewa United dan Port FC, Liga Thailand. Port FC merupakan klub papan atas Liga Thailand yang musim lalu juga bertemu Persib di Liga Champions Asia 2. Jika klub kesayangan Bobotoh melaju ke babak play-off peringkat 3 atau final, mereka berpotensi bertemu klub asing lainnya. Oxford United dari kasta kedua Liga Inggris ditempatkan di grup A bersama Arema FC dan Indonesia All-Star. Partai Persib vs Oxford United bisa berlangsung pada babak play-off peringkat 3 atau partai final, bergantung hasil fase grup. Seluruh agenda Piala Presiden 2025 bakal digelar pada 6 hingga tanggal 14 Juli tahun 2025. Setelah agenda tersebut, Persib harus berjuang pada babak play-off AFC Champions League 2 demi lolos ke fase grup. AFC sudah memastikan utusan Indonesia bakal bertemu wakil Filipina, Manila, Niger, pada tanggal 13 Agustus. Laga tersebut digelar satu leg di markas runner-up Liga Filipina 2024/2025 tersebut. Jeda antara Piala Presiden 2025 dan Play-off Liga Champions Asia 2 mencapai 1 bulan. Rentang waktu tersebut bisa digunakan Bojan Hodak untuk menjadwalkan laga pramusim sekaligus berbelanja pemain. Kabar buruknya, saat ini Persib hanya punya 18 pemain akibat cuci gudang besar-besaran setelah musim 2024/2025. Kami sudah mempersiapkan pengganti, tegas pelatih asal Kroasia. Jadi, saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi. Tapi Bobotoh harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru dan dengan game juga perkembangan baru. Persib Bandung bongkar pasang skuad, Hodak siap bangun kekuatan baru. Usai menjuarai Liga 1 2024/2025, kini Persib Bandung harus membangun ulang komposisi para pemain yang mulai hengkang. Sebanyak 13 pemain telah memutuskan untuk hengkang. Sebagian besar terdiri dari mereka yang kerap berpartisipasi dalam momen kemenangan tim di kompetisi tersebut. Lebih lanjut, dipastikan bahwa semua pemain asing juga akan hengkang. Dimulai dengan duet mencolok David da Silva dan Ciro Alves, bersama pemain luar biasa Tyrone Del Pino, kemitraan pertahanan tengah Nick Kuiper dan Gustavo Franca, serta perwakilan tim nasional Kevin Ray Mendoza dan Gervane Castanier, dan Matteo Kocijan.
Daftar pemain lokal yang pergi: Rahmat Irianto, Edo Febriansah, Rian Kurnia, Victor Igbonevo, dan Ahmad Agung. Kendati banyak pemain yang memutuskan angkat kaki, pelatih Persib Bojan Hodak sudah punya beberapa kandidat pengganti, membangun ulang kekuatan. Kami sudah mempersiapkan pengganti untuk pemain yang pergi, jadi saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, ungkap Hodak. Membangun kembali kekuatan tim menjadi tantangan berat bagi pelatih tersukses di Liga 1 yang telah membawa timnya meraih juara berturut-turut selama 2 musim terakhir. Upaya ini membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang sistematis, dimulai dari pembentukan fondasi, kerangka kerja, dan model permainan tim yang akan diterapkan pada musim mendatang. Hodak menghimbau untuk para bobotoh julukan dari pendukung Persib Bandung, agar bersabar dan menghargai perjalanan untuk kembali bersinar di musim ketiganya memimpin klub ternama asal Jawa Barat ini. Ia menyadari tantangan ini harus dihadapi dengan cara yang sama, seperti saat pertama kali ia bergabung di klub ini di pertengahan musim 2023/2024. Mungkin para penggemar harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru, dan dengan game juga perkembangan baru. Saya percaya kami akan menjadi tim yang bagus, pungkasnya.